Ya, ini salah satu bagian sungai dari arah Serule, Kabupaten Bemeriah ke Samarkilang, Kabupaten Bemeriah dari Serule Aceh Tengah. Di sini air tidak ada di atas permukaan, air sungai tidak ada di atas permukaan, namun melewati celah-celah batu. Kemungkinan air sini bisa meluap jika saluran itu tersumbat. Kam cile di bodor kena putu bukan bo. Helm balik bang. Dor helm. Helm. Bang Gem, helm bang. Helm. Helm. Bang Gem, helm bang. Saya mencoba bersama kawan-kawan komunitas Arung Jeram di Aceh Tengah dan Bemeriah menyusur sungai sepanjang lebih kurang 60 km dari Serule, Kabupaten Aceh Tengah menuju Samarkilang, Kabupaten Bemeriah. Sungai itu bernama Sungai Jambu Ae yang bermuara di Aceh Utara. Jadi dalam perjalanan kami selama 2 hari 2 malam pada tanggal 23 sampai 25 Juli kami sangat takjub ya dengan kondisi panorama di sana, sangat indah dan masih sangat alami, hampir belum terjamah oleh manusia. Jadi pemandangan di sana yang kami lalui hutan pinus. Kemudian masuk ke tebing-tebing ya, sungai yang kanan kirinya tebing curam tajam. Kemudian melalui hutan kami menemui beberapa kali harus 2 kali portaging dalam istilah Arung Jeram, artinya mengangkat perahu. Bukan karena apa, tapi memang air sungainya masuk ke bawah batu. Jadi sungai tidak ada di permukaan. Kemudian kami juga melakukan lining, artinya memindahkan perahu dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat di bawahnya. Berhubung arus sungainya sangat ekstrim, mungkin grade 5 plus, yang sebenarnya bisa kami lalui secara teknis karena memang sudah biasa berarung jeram. Namun demi keselamatan, karena ini explore pertama, jadi saya tidak ingin ada kejadian apa-apa. Dan kami melakukan lining mungkin 4 kali. Selama perjalanan banyak, selain pemandangan berupa batu-batuan besar ya, tebing, hutan pinus, hutan tropis, kami juga menemukan marga satwa. Burung-burung masih cukup bagus, cukup banyak. Burung-burung langka seperti rangkong masih ada, burung hantu, kemudian landa dan lain-lain. Dan tentu saja ikan di sungai pedalaman pasti ada ikan jurung atau ikan kerling, sangat masih mudah didapatkan. Dan ini saya kira sangat potensial untuk dijadikan sebagai destinasi wisata, tapi paket. Mungkin Arung Jeram hanya sebagai medianya saja, sarana transportasinya saja. Wisatawan bisa menikmati camping, bagaimana sensasi camping di tepi sungai. Kemudian juga bisa fishing ya, menangkap ikan, memancing, baik memancing, menjala dan lain-lain. Kemudian bisa juga menikmati air terjun cukup banyak. Selain air terjun yang kami lalui, juga ada air masuk ke sungai yang terjun, dan airnya cukup bagus, jernih ya pasti karena di hutan belantara. Kemudian kami tiba di Samarkilang, di pemukiman Samarkilang. Itu juga menyuguhkan view yang lumayan bagus
ada aktivitas warga, pertanian, perkebunan, juga ada titik gantung beberapa ini yang lumayan panjang, lebih dari 50 meter bisa ditemui di sana. Ya, kita akan menjual paket ini, kita akan coba menawarkan ke pihak investor ya, baik lokal, terutama lokal, untuk membuka paket wisata lintas kabupaten dari Serule hingga Samarkilang. Saya yakin ini akan berhasil. Ya, oke, sepanjang perjalanan yang dimulai jam 8 pagi, ya, kami setelah camping di lokasi start pointnya di Layong Serule, kita jam 4 sore sudah di sana, kemudian menginap di sana dengan tujuan agar besoknya pagi-pagi bisa segera menyusur sungai. Jadi kami start jam 8 pagi, langsung menuju ke arah Samarkilang ke bawah, dan dalam perjalanan ternyata ada itu dari warga Jamat Kecamatan Linge ya, ternyata mereka sudah membuka kebun ke sana. Ada 4 kakak, mereka kaget dan kami juga kaget kok ada orang di pedalaman seperti itu. Dulu dikenal mungkin di daerah Uyem Ratus itu yang dikenal dengan raja hutannya. Mereka seakan tidak percaya kami lewat, dan kami nyatanya harus melintas. Beberapa mungkin sekitar 7 km dari lokasi itu, namanya Bugak yang tadi orang berkebun tadi. Di situ 7 km dari situ kami baru menemukan batu-batu, kanan kiri batu besar tinggi dan sangat indah. Kemudian akhirnya kami menemukan satu titik di mana air sungai tidak kelihatan di atas seperti sungai biasa, tapi ternyata dia harus semacam di bawah batu, terowongan gitu. Jadi mungkin ada 20 meter ya, 10-20 meter. Maklum waktu itu kami hanya berpikir agar perahu lewat, kami tidak sempat mengukur berapa jaraknya, tapi ketinggiannya sekitar 10-15 meter batu itu. Kami harus portaging mengangkat perahu 10-15 meter, dan sepertinya dari bekas-bekas aliran air yang ada, jika debit air naik sehingga lubang di bawah batu itu mungkin tidak bisa dilintasi semua oleh air, dia naik. Kalau air itu naik, otomatis tercipta air terjun. Mungkin ya begitu, sekitar 10-15 meter. Dan indah sekali di situ, indah sekali. Kemudian kami terus ke bawah, dan banyak jeram-jeram yang jeram-jeram yang aman ya. Selain itu tadi yang lain aman semua. Saya kira untuk orang wisatawan yang sudah pernah naik arung jeram bisa dilalui ya, tentu dengan pemandu arung jeram yang sudah terlatih ya, punya sertifikat. Dan memang kami kemarin yang kami turunkan semua teknis wisata arung jeram, memang teknis sekali, punya lesson. Kemudian sampai di Samarkilang, sebelum masuk Samarkilang, ini sinyal tidak ada gitu. Sinyal sepanjang dari Serule sampai ke mungkin sekitar 10 km sebelum Samarkilang, namanya Kalatentang. Kalatentang ini ada air masuk dari kanan kiri sungai. Habis itu belum ada juga sinyal. Kami berhenti makan siang di sana, dan ikannya cukup banyak. Ikan kerling saya lihat waktu di jala pasti ada yang kena, lumayan besar, mungkin sepanjang tangan inilah. Ada yang lebih besar lagi, namun ternyata jalannya tidak mendukung. Nah, kami sempat menangkap seperlunya saja untuk makan siang. Kemudian kami lanjut ke bawah, mungkin sekitar 5 km sebelum Samarkilang kami bertemu warga, dan mereka tidak percaya bahwa kami melintas. Di sana kami disambut hangat oleh warga, dan mereka ingin cerita-cerita, dan sebelumnya mereka seakan memang tidak percaya. Daerah itu seperti momok bagi warga, tidak bisa dimasuki, mungkin dari sisi sungainya, kemudian dari sisi hewan buasnya dan lain-lain.
Nah, jadi luar biasa, dan ternyata saya juga banyak komplain setelah setelah foto atau videonya menyebar di media sosial. Saya banyak dikomplain oleh teman-teman kenapa tidak diajak dan lain-lain. Memang karena ini ekspedisi pertama, saya tidak ingin ada kejadian apa-apa, harus aman. Karena ini untuk menentukan langkah berikutnya agar tidak menjadi momok. Saya kira cukup, Pak.